Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur binikmatillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan panjang umur sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasa. Maka dari itu selayaknya kita selalu mengucap syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua sebagai umatnya di akhir zaman. Amin. Anak-anakku peserta didik kelas 7, peserta didik baru yang mudah-mudahan nanti diresmikan, resmi menjadi peserta didik SMP Negeri 6 Majak tahun ajaran 2001-2022. Kalau saat ini status kalian masih menjadi calon peserta didik SMP Negeri 6 Majak. Oleh itu, mari kita berdoa mudah-mudahan kalian semua bisa diresmikan, diterima semua menjadi peserta didik SMP Negeri 6 Majak. Oke, anak-anakku, yang selanjutnya Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya, di kegiatan MPLS, kegiatan di mana yang sejatinya sesuai dengan kepanjangan dari MPLS tersebut, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Berarti kan yang namanya lingkungan sekolah berarti harusnya kita datang langsung ke sekolah. Melihat-lihat, menganalisis bagaimana lingkungan sekolah kita, lingkungan sekolah baru kalian, yaitu SMP Negeri namanya. Namun karena memang kondisi masih seperti sekarang ini, seperti kalian ketahui bahwa masih adanya wabah virus yaitu COVID-19. Oleh sebab itu, kegiatan MPLS kita laksanakan secara virtual, daring seperti semacam ini. Namun kita tidak perlu patah semangat, tidak perlu putus asa. Belajar tetap harus belajar. Bagaimanapun caranya, belajar, dan terus belajar. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini. Kita selalu dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, mari kita selalu patuhi apa itu namanya protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan sebelum beraktivitas, kemudian menjaga kerumunan, selalu stay at home ya, dari rumah. Kalau memang tidak ada hal yang memaksa kita untuk pergi keluar rumah, nggak perlu ya karena memang kita nggak tahu virus seperti apa. Oleh sebab itu terus patuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anakku, untuk pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang cara belajar efektif ya. Namun sebelum Bapak berbicara banyak apa dan bagaimana cara belajar efektif itu, seperti halnya dikatakan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri kepada kalian. Ya. Nama Bapak adalah Dana Sudarjat. Dan alhamdulillah, Bapak dipercaya oleh pimpinan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pendidikan Bapak S2, S2-nya teknologi pembelajaran, S1-nya pendidikan bahasa Inggris. Karenanya Bapak memegang mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Oke, kita lari ke cara belajar efektif. Nah, seperti kita ketahui bahwa kata belajar itu sebetulnya
dari pertama kita dilahirkan, itu sudah tidak asing, bahkan kita melaksanakan pembelajaran itu sendiri, ya. Belajar berbicara, belajar makan, belajar berdiri, dan segala macam. Dan belajar itu tidak ada usianya, dan belajar itu tidak akan pernah tuntas. Belajar, belajar, dan perlu belajar. Ya, oleh sebab itu penting bagaimana kita mengetahui cara belajar yang efektif. Oke, kita perdalam. Bagaimana sih cara belajar efektif menurut psikologi? Nah, yang pertama itu adalah rasakan kebutuhan untuk belajar. Jadi belajar itu sudah menjadi kebutuhan. Belajar itu sudah menjadi darah daging kita. Kalau kita melewati saja belajar dalam satu hari, akan merasa ada yang kehilangan dalam diri kita. Kalau memang itu budaya belajar sudah menempel pada diri kita. Jadi budayakan belajar bahwa seperti halnya makan. Kalau kita makan akan terasa lapar. Nah begitu belajar. Kalau seperti apa? Oh iya belum belajar. Nah seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan kondisi seperti saat sekarang ini, pas ini. Jadi ternyata belajar itu tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas saja, tapi belajar bisa di mana saja. Silakan kalian pilih, karena memang kebetulan sekarang lagi pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, silakan kalian pilih ruangan mana di rumah kalian yang kira-kira nyaman untuk belajar. Kalian tempel apa-apa untuk proses belajar lah. Izin dengan orang tua kalian. Mau mendesain sebuah kamar menjadi ruang belajar dan segala macam. Jadi buat tempat belajar yang menyenangkan sehingga belajar akan lebih menyenangkan dan efektif. Nah, yang ketiga itu adalah cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Ya. Nah, seperti halnya nih karena kondisi seperti sekarang ini banyak guru yang memberikan tugas pada kalian. Ya kan? Nah, kalau guru itu memberikan tugas langsung dikerjakan. Karena apa? Karena nanti ketemu lagi dengan guru berikutnya, pasti memberikan tugas lagi. Nah, kalau kita tidak mengerjakan dicicil, akan numpuk. Maka akan terjadilah SKS tadi, sistem kebut semalam. Karena besok dikumpulkan, pelajarannya banyak, misalkan 2 atau 3, sementara semua pelajar itu memberikan tugas, akhirnya tiga-tiganya kita kerjakan dalam waktu 1 malam. Nah, apa yang akan dirasakan? Lain. Pasti tekanan secara psikologis sehingga ilmu pun akan sulit untuk diserap dengan baik. Tapi kalau dicicil, insya Allah lah, ya dicicil. Kemudian yang keempat, bagi waktu belajar. Nah, buat di rumah, biasakanlah. Karena memang sekarang kalian kan sudah mulai beranjak dewasa. Yang tadinya SD, sekolah dasar, sekarang menjadi SMP, sekolah menengah pertama. Mulai beranjak dewasa, remaja lah, remaja ya. Jadi buat catatan-catatan kecil kalian, schedule kalian hari ini jam segini ngapain ya. Sudah harus bisa membagi waktu ya. Waktu belajar. Waktu kita satu hari semalam itu ada 24 jam. Bayangkan kalau 24 jam itu pakai belajar semua gimana stres yang ada kan. Dan bayangkan juga kalau 1 kali 24 jam itu kita pakai bermain pool. Apa yang kita rasakan gitu kan? Nggak baik. Apapun yang berlebihan tidak baik. Makanya bagi waktu. Bukan berarti tidak boleh main. Waktunya main-main. Waktunya belajar-belajar. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Ya. Kemudian yang kelima, berdiskusi. Nah, ini pun merupakan sebuah cara ketika orang itu memang sudah terbiasa berdiskusi. Karena memang ada orang yang belajarnya lebih suka menyendiri, ya stylenya lebih suka menyendiri, kemudian belajarnya lebih suka di tempat yang sepi. Ya ada orang seperti itu oke saja kalau memang kita nyaman dengan seperti itu, lakukan seperti itu. Tapi kalau kita misalkan bisa membuka diri untuk berdiskusi dengan yang lain, karena diskusi akan menambah wawasan, laksanakan juga seperti itu bagus ya. Kemudian yang keenam adalah cari cara membantu konsentrasi. Nah, ya, temukan oleh kalian ketika menghafal, Bapak nih, belajarnya harus seperti apa nih? Ya, kemudian kalau misalkan
kita baca buku akan lebih meresap ke pikiran kita ketika diiringi dengan musik motivasi. Lakukan seperti itu ya, gitu. Kemudian yang ketujuh, pahami, jangan hanya menghafalkan. Nah, kalau orang Sunda bilang, ketika misalkan belajar ngaji, karena kadang-kadang ustaz bilang, "Entong hafal cangkem." Nah, misalkan Qul a'udzu birabbil nah, itu kan hafal semuanya, tapi tidak bisa membaca. Nah, sekarang pahami, jangan hanya menghafalkan. Kita bisa baca kalimat demi kalimat, maknanya apa dan sebagainya. Kalau kita paham, itu lebih lebih enak. Lebih enak ketika disuruh atau merangkum menceritakan lebih enak dibandingkan menghafal. Kalau menghafal nanti akan kaku, terlewat satu kata saja akan kebingungan. Nah, karena kita udah paham. Tapi kalau paham, insya Allah walaupun tidak 100% sesuai dengan teks tersebut, tapi maknanya akan kena, karena kita paham, ya. Kemudian yang selanjutnya, jangan malu bertanya. Nah, itu, ya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Harus bertanya, ya. Kita belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi, tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap orang bodoh. Orang yang bertanya itu bukan berarti orang bodoh, ya. Justru yang bertanya akan menjadi tahu sehingga tidak bodoh lagi, gitu ya. Kemudian yang nomor 9, yang kesembilan, coba terus meski gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan, kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak melakukannya lagi. Nah, itu kan betul. Seperti kita belajar mengoperasikan sebuah komputer atau hal gawai lainnya gitu kan. Kalau kita gagal, oh ini salah, oh berarti seperti ini. Ya, itu kan. Jadi gagal itu bukan berarti istilahnya apa namanya, sebuah sebuah yang menjadikan kita putus asa, bukan. Justru dengan gagal, kita bangkit kembali supaya tidak melakukan hal yang sama dan selanjutnya, ya. Tapi melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, gitu ya. Jadi jangan takut gagal, ya. Kemudian yang ke-10, sukai mata pelajaran. Nah, itu, ya. Karena yang namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Nah, untuk di SMP, di sekolah menengah pertama, jumlah dari mata pelajaran yang harus kalian ikuti itu ada 11 mata pelajaran. Ya, setiap mata pelajarannya mempunyai alokasi waktu masing-masing. Ya, misalkan pendidikan agama, Islam dan budi pekerti itu alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Nah, silakan kalian sukai mata pelajaran mana yang kira-kira kalian sukai, ya, gitu. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Nah, itu maksudnya. Sukai dulu mata pelajarannya, ya. Sukai dulu maksudnya. Insya Allah kalau mata pelajaran disukai, kita belajar juga. Nah, dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Nah, ya. Hal ini berbeda jika kita merasa tidak suka belajar mata pelajaran itu. Tidak menyukai suatu pelajaran hanya akan membuat kita merasa terpaksa untuk belajar. Dan tentu hasil dari belajar yang seperti ini akan tidak optimal. Ya. Kemudian yang ke-11, manfaatkan fasilitas yang ada. Nah ini. Ya. Di zaman sekarang, fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa buku pelajaran atau buku kumpulan soal dari sekolah. Kini kita bisa belajar di internet, video, hingga televisi yang menyediakan tayangan edukatif. Nah ini, ya, ini juga ada kaitannya dengan apa namanya kalau kita hubungkan dengan keadaan sekarang. Nah ternyata memang betul gawai atau handphone yang kalian punya pada saat ini, tolong kita harus bijak menggunakannya, ya, tidak hanya di apa namanya dijadikan sebuah alat komunikasi saja dengan teman secara itu, WA, telepon udah. Ternyata dari gawai tersebut banyak, ya, ada manfaat untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, ya.
ketika kita bijak menggunakannya. Jadi kuota yang kita punya tidak sia-sia. Bahkan kita ada di Pasir Kembang misalkan, pada waktu itu kita akan mudah, akan tahu apa yang sedang terjadi di negara lain atau di kota-kota besar masih di Indonesia. Dengan apa? Dengan handphone itu kita buka browsernya, kita cari yang kita mau. Misalnya kita ingin tahu apa yang sedang terjadi di secara nasional, info apa saja bisa. Nah, jadi gawai yang kalian punya itu banyak manfaatnya asal kita bijak menggunakannya ya. Jadi manfaatkan fasilitas yang ada. Handphone yang kalian punya ya, silakan. Tidak hanya untuk berkomunikasi dengan teman saja, itu pun bagus. Itu apa namanya? Manfaat ketika berkomunikasinya untuk kebaikan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat review atau peta materi ya. Cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari, misalnya dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Selain materi yang kita buat tersebut bisa menjadi bahan belajar yang lebih simpel. Ya. Kemudian selanjutnya membuat kesimpulan. Ya, cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita, dan kita belajar membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. Nah, ke-14, latihan soal. Ya. Latihan soal setelah kita baca, ya, itunya kita latihan soal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Ya, berdoa sama yang kuasa. Memohon, meminta apa yang kita inginkan. Karena kita bisa, kita tidak berdoa, sombong namanya. Jadi, ikhtiar tanpa doa sia-sia gitu kan. Jadi harus seimbang. Ikhtiar juga iya, belajar juga iya, berdoa juga iya. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar dan berguna, namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Ya. Mungkin itu 15 cara belajar efektif yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah besok ketemu lagi dengan Bapak dengan materi yang lain. Insya Allah dilanjutkan dengan kegiatan penutupan. Karena MPLS ini akan kita laksanakan selama 3 hari. Ya, kemarin hari Senin, kemudian sekarang Selasa, dan besok Rabu. Ya, Rabu itu nanti dilanjutkan dengan penutupan. Ya, ikuti terus karena di acara penutupan ada beberapa hal yang harus kalian tahu dan harus ada ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kaitannya dengan kelangsungan kalian belajar di SMP Negeri 6 Maja ya. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat bergabung. Terus belajar untuk menggapai apa yang kalian cita-citakan ya. Bahagiakan orang tua kalian dengan prestasi kalian ya. Kemudian karena kondisi sedang seperti ini, tolonglah semua sama-sama menjaga, kita tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari wabah penyakit. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.